seisme gempa. Terus lipatan niki wis. Deflasi. Deflasi apa? Deflasi pengikisan oleh angin. Pengikisan yang disebabkan oleh angin. Contohnya angin ngliwati watu. Angin kan kabur, kadang gawa watu cilik-cilik ngantemi watu gede. Lah, watu gede sing pada ambrol niku terkikis karena angin. Atau tabur. Watu sing ora atos kan mukrul dhuwure angger kanginan terus juga hilang. Kuwi jenengane deflasi, pengikisan karena angin. Umpama tegambar kayak gini maksudnya. Yang ora pas. Iki gunung. Proses. Nah, iki proses patahan iki nang kene nek patahan, prosesnya nang kene. Lah nek nang kene gunung ngisor dewek ki ana kayak kene. Jenengane apa ki? Jenengane kantong magma. Kantong magma ke uli asupan magma kan mantel bumi biasanya. Lah, sing patah tektonisme ki nang kene nang ngisor lempeng bumi. Sedangkan nek anu ledakane dimulai kat kantong magma ki jenengane vulkanisme. Dadi nang kene ki ana istilah kepunden. Punden barang iki ya. Kadoan lah. Mbok pusing. Pusing aja doa pusing. Pokoknya tektonisme inti bumi, vulkanisme ke vulkanik karena gunung jeblok, seisme ke karena gempa, lipatan gue akibat dari tektonisme. Gampangnya gue, bisa pusing-pusing, duren pusing. Jawabannya kecuali berarti sing kan wis kelalen kan? Lipatan ke akibat dari tektonisme atau tarikan atau dorongan vertikal dari tenaga inti bumi yang terjadi dalam proses yang cepat dan kuat. Lipatan ya, lipatan bukan cepat dan kuat. Berarti lemah atau sedikit demi sedikit. Nek sing cepat mau jenengane patahan, tugel, crack, itu jenengane. Karena tenagane kuat. Tapi penyebabnya tektonisme. Nek gempa sebabnya macam-macam. Ana vulkanik, gempa tektonik, gempa guguran gitu kan. Gempa karena diesel. Biasanya nyetel diesel lainnya. Oh iya. Diesel. Gempa lokal karena kencot dan lain-lain. Perubahan bentuk bumi oleh tenaga eksogen. Eksogen berarti dari luar. Eksogen itu dari luar. Proses pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi. Mengendap. Nek ablasi ke pengikisan oleh air. Abrasi oleh air, tetapi air laut. Pengikisan gue berkurangnya benda atau permukaan benda sedikit demi sedikit deh gue. Krowak ning semending. Jenengane pengikisan. Eksarasi ya pengikisan oleh gletser. Apa bisa gletser ngikis? Maksudnya kayak gini. Tebing dhuwur. Ya, kayak gini. Nah. Ya terus gletser kan salju. Nah, dia numpuk. Sesuatu numpuk akeh kan ki abot, ora kuat. Nah akhirnya ki potol. Nah, ini disebut oleh gletser. Guguran salju. Menumpuk pada lembah sehingga menekan jadi gugur saljunya. Sedimentasi ke jawabannya, pengendapan.
Ya. Erosi oleh air. Air apa? Air mengalir itu ya. Pokoknya itu lah. Apa bedanya karo ablasi? Ya. Boleh jawab kayak erosi gue anggaran jenengan nyebut kewan sing bisa mabur jenenge burung. Jenis-jenis burung ada burung kakak tua, ada burung ablasi, ada burung abrasi, ada eksarasi, ada sedimentasi. Ini secara global. Tinggal ngerti pisah, karena bingung. Harus didefinisikan secara rumit. Nomor 6. Oh, nomor 6. Nomor telu ya. 3. Nanti sih. Nanti gini. Malah pusat kantok sing muncul. Nomor telu. Lagi kon ngapus kabeh ya. Tutup di situ. Ya. Nomor telu, gempa bumi di wilayah Laut Banda pada hari Senin 24 ya kasus soalnya. Next mana sing sering muncul soalnya kita kasus sih. Kudu diapalan nih kasus. Ini kasus diakibatkan oleh deformasi batuan oleh mekanisme strike slip fault apa gembuk. Kejadian ini mengakibatkan bencana alam. Nah, intinya nakene disebabkan oleh gunung jeblok apa tuh? Gempa bumi, ya betul gempa wong nang laut. Gempa bumi. Apa gemen gunung jeblok apa tuh? Eksogen mungkin apa eksogen? Eksogen dari luar. Kalau bencana dari luar bisa ketiban meteor, tapi kasusnya nangkene kan utuh ya. Kan. Apakah karena ada yang runtuh? Runtuh maksud runtuhan ora? Maksudnya ada gua di dalam laut, gua di dalam laut. Jadi istilahnya lubang di dalam bumi itu ada geronggong kayak kasus Sidoarjo. Sidoarjo mungkin suatu saat dia akan terjadi gempa runtuhan karena bekas enggon gini lumpure kan kosong bolong. Suatu saat dhuwur abot ngisor bolong kan brek bisa terjadi gempa runtuhan. Gempa runtuhan itu udu khusus umah rubuh udu. Jadi gempa runtuhan seperti itu. Bukan gempa runtuhan. Apa? Faktor endogen dari dalam. Kia pengertiannya, pengertian strike itu pergerakan geser. Pergerakan geser. Pergerakan geser biasanya bisa menyebabkan lipatan. Siapa sih ngomong ke kepala BMKG? BMKG. Silakan dibuka di www.detik.com. Ya kasus kan www.detik.com. Ben ora ngarang itu ya. Nek kasusnya ngarang kan dari pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 4. Dia diambil dari ekonomi oke.com. Wah, apa gitu bahasa macam.
okezone.com. Kasus lawas. Ini ana nang PGRI tapi dimodifikasi, diganti kasus nyata. BPS, Kepala BPS, Badan Pusat Statistik, enak-enak kasus Pulau Jawa terpadat adalah Pulau Jawa. Luasnya padahal 1/20 ya. Kalau 6,72% kan 1/20 sekitar lah. Karena 1/5 kurang. 1/20 benar ya. Penduduknya per KM 1171. Nah, luas Kalimantan 4 kali Pulau Jawa, penduduknya hanya 6,15%. Penyebab perbesaran penduduk Indonesia tidak merata tersebut paling besar karena paling gede karena apa? Fertilisasi apa? Lahir ya, lahir. Mortalitas mati. Urbanisasi desa ke kota. Ruralisasi kebalik ya, kota ke desa. Urban imigrasi perpindahan antar negara. Emigrasi berdasarkan imigrasi. Berarti kemungkinannya gini, C. Umpama C salah tak tambahi takon ya, tak tambahi F, tak tulis transmigrasi. Jenengan milih C apa F? C apa F? Oh. Ya, C apa F? Nah, umpama F transmigrasi. F ya. F menurut pemandangan nah cewek bener, tapi kalau menurut pengertian secara definisi salah, karena definisi transmigrasi adalah perpindahan dari pulau yang penduduknya jarang ke pulau yang penduduknya dari yang padat dari yang padat ke yang jarang. Jadi salah nang definisi. Jadi kadang nengko anak ditulis transmigrasi ya ora bisa itu, kecuali mengko sing dari padat kue Kalimantan. Karena awal mulanya Kalimantan jarang transmigrasi. Tapi sing kasus sing padat nang kene kan Jawa. Jadi tetap urbanisasi. Ana sing ngomong argumennya kayak gini, kue kan sapulau, Pak. Jadi orang bilang pulau atau rane, nang kono kan anak Kalimantan, nang kono kan anak Pulau Jawa. Itu kan beda-beda pulau, kudune transmigrasi, Pak. Nang kene konteksnya bukan masalah antar pulau, tetapi antara desa ke kota. Walaupun berbeda pulau. Jadi kadang anak sing ngomong urbanisasi kan khusus 10 tok, ya ora. Konsepnya tidak seperti itu. Terus nomor 5. Berikut ini merupakan indikator kualitas penduduk yang tepat. Kualitas penduduk yang tepat. Ini mau ngapalan kayak none. Kualitas. Jadi penduduk dikatakan berkualitas jika duit, sekolah, sehat, ketok. Indeknya ketok. Nomor 6. Untuk mendapatkan informasi, penulis sejarah harus melakukan wawancara dengan narasumber. Artinya golek bahan sumber sejarah. Dengan cara merekam dengan kaset. Mencari sumber itu disebut ya jenengannya metode penulisan sejarah atau penelitian sejarah. Berarti disebut heuristik. Kritik, apa yang dimaksud kritik? Ngumpulna sumber
Nah kene tek nganggo sing mandan ke. Sing ngamba. Ya masalahnya metune nek ke metune kasus udu metu apalane biasanya kasus. Berarti wong wawancara kadang juga ngerekam, kadang juga foto. Lah proses para sejarawan melakukan wawancara, merekam, memfoto ki jenengane heroistik. Cuman ketika wawancara nek kue misal nyong ke karep wawancara kasus PKI. Sarah mandan Sarah. Wawancara ke mantan ya. Taruh wawancara ke kira-kira beda cara ceritanya. Beda berdasarkan versinya masing-masing. Maka disebut ada kritik menimbang kebenaran fakta sejarah. Jadi kritik menimbang benar salah ya. Menimbang, gampangnya menimbang asli atau palsu ya gue. Kesaksiannya asli atau palsu, sumber asli atau palsu. Anak unen-unen adalah perkataan hanya pemenanglah yang bisa menulis sejarah. Bahwa pihak yang kalah tidak pernah bisa menulis sejarah. Ada perkataan seperti itu. Tetapi kata itu tidak 100% betul. Ya, panjenengan angger berprinsip kayak gue, berprinsip hanya pemenang yang bisa menulis sejarah, jenengan bakal menolak banyak fakta. Berarti mengko kayak anu sing apik-apik tok, sing apik ya sing berkuasa gue. Tapi tidak seperti itu. Kadang ada juga sumber sejarah yang dia memang aslinya seperti itu. Walaupun dia bertentangan dengan yang menguasai zaman itu. Terus anak-anak ngapa mikir? Interpretasi tulisannya inter ya? Interpretasi. Dia menafsirkan. Menafsirkan apa? Sumber sejarahnya. Menafsirkan sumber sejarahnya. Jadi tafsirkan kepriwe. Contoh mengamati Candi Borobudur dipoto, ditekani. Candi Borobudur asli apa ora? Asli apa ora? Karena kuis asli berarti tinggal ditafsirkan. Candi Borobudur didirikan dalam rangka apa? Kuwi jenengane penafsiran sumber sejarah, penafsiran benda-benda bersejarah. Terus terakhir historiografi. Dia lebih mengarah ke penulisan lah. Grafi dari kata grafi penulisan. Grafis penulisan. Penulisan sejarah. Historiografi itu penulisan sejarah. Jadi setelah ditafsirkan baru ditulis kisahnya priwe ya. Ternyata kisahnya tidak seperti yang digambarkan. Misal kisah pemelencengan sejarah hapus. Nek tak tulis kayak gini mungkin bakal pro kontra ya. Sebabnya Perang Diponegoro yang tertulis di buku SD. Sebabnya pemasangan tonggak di mahkam. Tapi apakah fakta sejarah aslinya seperti itu? Apakah hanya sekedar karena historiografinya seperti itu?
Padahal perang Diponegoro, jika dilihat dari skala perangnya, kue uju perang merga di makam di pagri uju. Karena skala perang Diponegoro adalah perang Jawa secara keseluruhan. Jadi yang asli ini kalau makamnya itu sudah berhasil dibebaskan rampung. Tapi perang Diponegoro itu bukan seperti itu. Fakta sejarah aslinya perang Diponegoro memang murni perang membebaskan diri dari penjajahan secara keseluruhan, kepengin mendirikan pemerintahan yang lebih baik, sah menurut pribumi. Nah, kita kan sejenengannya sudah melenceng dari fakta sejarah asli. Apakah kue sejarah aslinya karena makam? Mungkin salah satunya iya. Tapi fakta terbesarnya sebenarnya orang kayak gue yang disebut kesalahan kadang terjadi di interpretasi. Kadang terjadi nang kene. Kadang ada beberapa fakta-fakta sejarah yang sengaja disembunyikan. Jadi mulanya kadang-kadang anak sing ngomong hanya para pemenang yang bisa menulis sejarah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Kalau memang penulis sejarahnya jujur, sejarawannya jujur ya orang masalah. Dia tidak akan mengalami kritik sejarah. Terus bisa, oke, pilihannya berarti heroistik. Expose artinya memberitakan ya, bagian dari historiografi. Nomor 7 IPS tapi mirip PKN. Itu ya, mirip PKN. Masyarakat Jepang sangat patuh pada peraturan tata tertib lalu lintas. Sementara di Indonesia masih banyak pengendara yang menerobos lampu merah. Perilaku di atas tergolong apa? Norma kebiasaan. Jadi orang Indonesia pancen biasanya nerobos gitu ya. Berarti pancen Indonesia nerobosi kabeh gitu ya. Jadi kudu dibedakan disit norma karo nilai. Ini kan nilai karo norma kan repot. Kadang ora klop. Naik nilai itu apa nilai sih? Ini kan sendiri maksud nilai sosial ya. Dia kan metu nang CPNS ya. Sering material, kesopanan, vital lah itu kan. Orang anak norma, nilai. Nilai itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Nilai sosial ya. Bermanfaat, memiliki daya guna dan terbukti. Berguna kata kuncinya lah. Berguna bagi masyarakat. Itu disebut nilai. Sebuah benda dikatakan bernilai nek anak guna. Nek gampangnya kayak gue. Nek orang anak guna, nek orang anak nilai nek. Kan gampang banget. Permen dikapakna di pangan anak gunanya apa? Gunanya untuk apa? Dimakan gitu. Gunanya untuk tubuh. Segala nilai yang berguna dan bermanfaat langsung pada tubuh itu disebut nilai material. Gampangnya materi. Mulanya kono materialis. Ya. Itu senengane berguna bagi tubuh. Jadi nek materialis jaluk ke laptop salah itu ya. Masalah laptop orang kena dinggunang batuk. Iya kan? Bukan materialistik. Jalukannya berlaptop. Salah secara kalimat. Material, nilai material itu berguna bagi tubuh. Makan, ngombe, klambi, dan berguna langsung bagi tubuh. Vital adalah berguna untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Contoh, jenengan nang sekolahan butuh pulpen. Butuh pulpen ya.
Pegawaian nulis nek nang sawah berarti butuh pacul. Itu nilai vital, berguna untuk kegiatan sehari-hari. Jadi nek ora anak kue ora mlaku. Nilai kerohanian berkaitan dengan jiwa, berguna bagi jiwa, ketentraman. Nilai kerohanian berguna bagi rohani. Adapun norma secara gampang ke aturan kan. Norma ke aturan. Nilai ke bijine, kegunaannya, norma ke aturane. Aturan yang dibuat, berarti nek norma kesopanan patokannya apa kesopanan? Patokannya pergaulan. Seorang dikatakan sopan jika dia bergaul dengan orang lain. Maksudnya keton sopan orang ini kan ketika bergaul, mbok. Ya. Kayak wong kaya nang omah baik, yakin sopan banget. Anda bisa diomong kayak mbok. Kayak wong kaya yakin sopanan teman. Ngerti nek, jebul ora metu-metu nang omah baik ya gue. Ini ora sopan kan. Jadi pemaknaan sopan kan kasusnya dengan nilai pergaulan. Kebiasaan standar kebiasaan tradisi atau budaya dikatakan sesuai norma biasa, sesuai tradisi. Nah pertanyaannya menerobos lampu merah, lihat apa? Apa kebiasaan? Apa nilai vital? Nilai vital kan ya, nilai vital. Karena jika dia tidak dilaksanakan ya, dalam nilai vital. Usik. Cara. Volkos kebiasaan. Kurang jelas apa ya, biru kok. Cara kebiasaan. Mores gue tata aturan. Custom adat istiadat. Nek ye soalnya metune biasanya soal dalam bentuk contoh adat istiadat. Norma hukum merupakan bagian dari MOS. Sebenarnya MOS, larangan mencuri pada suatu masyarakat disebut tata aturan. Misal, apa bedanya cara kalau kebiasaan? Nek cara kayak misalnya cara atau usik kinang bukunin jenengan orang anak kayaknya, tapi biasanya sering metu. Percabangan dari norma. Mungkin kometune nang PKN mungkin, tapi percabangan. Contohnya jenengan nek nganggo klambi batik dinapa? Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Lurik. Anggar nganggo PSH Senin. Selalu apa ora? Kalau selalu itu akan disebut Kenek selalu. Kalau dia dilaksanakan selalu, maka vice. Hukumannya hanya teguran. Nek melanggar kan mau ditegur. Wah, orang berseragam. Nek mors, maka dia akan mendapatkan hukuman. Pada custom dia akan mendapatkan hukuman.
Neki pada teguran, pada Yusik teguran, tetapi dia tingkatannya mung kadang-kadang atau sering. Jadi ora selalu. Contoh, wong maring masjid manggo sarung, kan sering nek kudu sarung ya katok gawa. Kadang terus ana wong mang masjid sarungnya nganggo kandi. Uli apa ora? Ya uli bae jane sih, tapi kan ora mesti gue. Jadi nangkene uli teguran tapi dalam konteks musik, tidak selalu. Jadi bedane musik karo folkwise nek kan musik ora selalu, nek selalu. Jadi nek tiap dina ki nganggo piye, nek anu mlebu masjid kudune wudu gue. Iki kan kebiasaan. Aturannya. Nek mors jawabannya mors. Larangan mencuri, aturan masyarakat tertentu termasuk norma berdasarkan tingkatan hukum mors. Karena nakane wis ana larangan aturannya lebih terperinci. Nomor sama, para anak muda turut mengambil perannya di sini, terutama influencer yang memiliki jaringan sosmed luas. Mereka membantu para petani memasarkan hasil melalui e-commerce, live broadcast. Tapi jarang influencer sing gelem dodolan sayur itu ya. Dalam hal ini pemuda tersebut melakukan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi apa gitu? Distribusi apa iklan apa pendataan? Iklan ya? Ya iklan. Perilaku ekonomi, konteks soal ya, konteks soal. Perilaku ekonomi itu hanya ada 3, A, B, C. Jadi rekana soal ini jenengan maca kata terakhir sih ditahu kenapa gitu. Kadang-kadang dewek terjebak, lu lagi iklan, ya iya bener lagi iklan, tapi konteks soalnya kadang. Terus sing nomor 10, tindakan produksi terkait era digital, era pandemi, penyedia layanan jasa kurir, produksi, distribusi, karena dia hanya mendistribusikan. Penyedia layanan toko online, apa? Penyedia layanan toko online, penyedianya. Berarti produksi. Apa yang diproduksi? Yang diproduksi adalah konten tokonya ya. Jadi konten tokonya, bukan barang yang di tokonya. Kadang-kadang salah kayak, tapi kontennya. Menjual barang di medsos, ya distribusi. Memposting iklan, distribusi. Terakhir, sing E apa gue sing E? Menanam padi, produksi. Tapi bukan di era digital. Tidak sesuai pertanyaan.